Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dalam bab aljabar boolean. Pada video kali ini saya akan hanya membahas satu subbab saja, yaitu bentuk kanonik. Jadi ekspresi boolean itu dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Yang pertama bentuknya adalah bentuk penjumlahan dari hasil kali. Jadi bentuk penjumlahan dari hasil kali itu misalkan ini ada fungsi f, x, y, z. Jadi setiap variabelnya dikalikan baru dijumlahkan. Ini setiap sukunya adalah bentuk perkalian baru dijumlahkan. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi ini setiap sukunya itu bentuk penjumlahan baru dikalikan. Bentuk penjumlahan dikalikan bentuk penjumlahan dan seterusnya. Nah, setiap suku ini dalam bentuk kanonik itu dinamakan dengan term. Jadi term ini adalah setiap suku. Setiap suku ini dinamakan dengan term. Nah, term itu sendiri ada dua macam, ada min term dan juga max term. Min term itu adalah hasil kali, berarti dia pada fungsi yang pertama. Jadi ini dinamakan dengan min term. Dinamakan dengan min term. Yang bawah ini dinamakan dengan max term. Oke. Adalah hasil jumlah. Jadi diingat ya, setiap suku dinamakan dengan term. Term itu sendiri ada dua macam, ada min term, ada max term. Min term itu adalah hasil kali, max term adalah hasil jumlah. Jadi kalau biasanya fungsi pada aljabar boolean, fungsi x, y, z, biasanya bentuknya kan ada yang x plus x, y, z plus y komplement x plus z misalkan kan. Nah, ini kalau ada fungsi seperti ini, fungsi ini belum bisa dikatakan dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali atau perkalian dari hasil jumlah. Nah, makanya harus kita rubah. Jadi, macam-macam bentuk kanonik ada dua macam, yaitu ada penjumlahan dari hasil kali, itu dinamakan dengan sum of product atau SOP, dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum. Jadi perkalian dari hasil jumlah dari penjumlahan dari hasil kali. SOP sama POS. Nah, dalam bentuk kanonik, min term dan max term itu masing-masing diberikan simbol. Jadi ini ada tabel min term max term untuk dua variabel. Jadi kalau sukunya bentuknya adalah x komplement y komplement, maka dia dilambangkan dengan M0. Kalau bentuknya x plus y dilambangkan dengan M0 tapi M-nya besar. Kalau min term itu M kecil, max term itu M besar. X komplement kali y komplement hasilnya M min term 0. Kalau x plus y itu max term 0 dan seterusnya, bisa dilihat. Begitu juga untuk yang tiga variabel. Kalau tiga variabel ada 8. Ada 8 jenis min term sama max term. Jadi ada mulai dari M0 sampai M7. Sama juga untuk max term ada M0 sampai M7. Bedanya kalau min term pakai M kecil, kalau max term pakai M besar. Nah, ini untuk x komplement, y komplement, z komplement itu adalah M0 min term 0. Kalau x plus y plus z itu adalah max term 0. Oke, saya contohkan. Misalkan saya punya contoh fungsi f, x, y, z. Fungsi f, x, y, z dia adalah bentuknya x komplement y komplement z ditambah x, y komplement z komplement ditambah
X, Y, Z. Yang kedua, misalkan fungsinya juga fungsi X, Y, Z. Dia dalam bentuk X komplement plus Y plus Z komplement dikali X plus Y plus Z dikali X plus Y komplement plus Z komplement misalkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal yang pertama, dia sudah merupakan bentuk perkalian, bentuk penjumlahan dari hasil kali, ya kan? Jadi ini hasil kalinya baru dijumlahkan. Ini namanya minterm, ya kan? Nah, sekarang bentuk SOP-nya bagaimana? Bentuk kanonik SOP-nya, sum of product-nya bagaimana? Ini sudah bentuk sempurna. Tinggal kita rubah dalam bentuk kode mintermnya. X komplement Y komplement Z. Nah, dia merupakan M1, minterm 1. Ditambah X Y komplement Z komplement, dia minterm 4. Ditambah X Y Z, dia minterm 7. M7. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk hasil penjumlahan dari minterm 1, minterm 4, dan minterm 7. Oke, paham ya? Jadi indeksnya ini kita tulis. Kemudian untuk POS dari nomor 2. Kalau kita lihat di sini adalah bentuk penjumlahan semua kan setiap termnya. Berarti ini masuk dalam maxterm. Nah, sekarang bentuk POS-nya bagaimana? Karena dia sudah sempurna, di setiap sukunya sudah ada X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Karena fungsinya X, Y, Z, ya kan? Setiap sukunya harus lengkap. Berarti baru kita rubah ke dalam bentuk maxtermnya. X komplement, Y, Z komplement. X komplement, Y, Z komplement. Dia di maxterm 5. Berarti ini ada M5. Dikali X, Y, Z. X plus Y plus Z itu maxterm 0. Dikali X, Y komplement, Z komplement. X plus Y komplement plus Z komplement, dia masuk di maxterm 3. Nah, berarti ini bisa kita tulis hasil kali dari maxterm 0, 2, 5. Oke, paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, misalkan saya punya contoh lagi. Misalkan saya punya contoh, misalkan juga merupakan fungsi X, Y, Z. Jadi, F, X, Y, Z. Fungsinya itu bentuknya adalah X plus Y komplement Z. Disuruh menentukan bentuk SOP-nya dan POS-nya. Nah, tadi kalau dalam bentuk SOP dan POS, minterm dan juga maxterm kita itu kan lengkap. Jadi kalau misalkan fungsinya X, Y, Z, jadi setiap sukunya itu harus lengkap. X, Y, Z dalam bentuk perkalian dan juga X, Y, Z dalam bentuk penjumlahan. Itu baik ada komplemennya atau tidak. Kalau di sini kita lihat dia hanya X, di sini hanya Y, Z. Kalau kita dalam bentuk minterm, ya kurang. Kalau dalam bentuk maxterm juga dia kurang dan kelebihan. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Kita kerjakan dulu yang SOP misalkan. Fungsinya kan X plus Y komplement Z. Ini berdasarkan sifat aljabar boolean yang pernah kita bahas dulu. Jadi ini kita kerjakan per ininya dulu, per itemnya dulu. Ini saya kasih bintang 1, ini saya kasih bintang 2. Yang bintang 1 dulu. Yang bintang 1 adalah X, ya kan? X ini kalau mau kita buat SOP, berarti kalau variabelnya harusnya X, Y, Z, berarti X ini kurang Y sama Z kan? Berarti bagaimana caranya supaya bisa melengkapi X ini jadi X, Y, Z? Nah, kita gunakan sifat-sifat dari aljabar boolean pada video sebelumnya.
Jadi dalam sifat-sifat aljabar Boolean itu dikenal bahwa Y plus Y komplement itu hasilnya adalah 1. Karena 1 dikali X, tetap X kan tidak merubah nilai, tapi meskipun merubah bentuknya. Nah, jadi kita harus melengkapi, jadi dikalikan dengan variabel yang kurang. Variabel yang kurang kan Y sama Z kan? Dikalikan Y plus Y komplement dulu. Hasilnya adalah XY plus XY komplement. Nah, setiap suku masih punya variabel XY, XY. Sedangkan kita butuh juga XY, Z kan? Ada 3 variabel kan? Berarti setiap suku ini juga harus kita kalikan dengan Z plus Z komplement ditambah XY komplement dikali Z plus Z komplement. Hasilnya berarti XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement. Ya kan, ini yang pertama. Kemudian bintang yang 2 adalah Y komplement Z. Dia kurang berapa variabel? 1 variabel saja kan, X kan? Berarti kita kalikan dengan X plus X komplement. Hasilnya adalah XY komplement Z, ya kan? Ini kali ini ditambah ini kali ini X komplement Y komplement Z. Nah, selanjutnya kita gabung bintang 1 sama bintang 2. Berarti FXYZ itu sama dengan yang bintang 1 ini kan tadi? XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XY komplement Z ditambah XY komplement Z komplement ditambah yang bintang 2 ini XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z. Kita tinggal merubah setiap term-term tersebut dalam bentuk SOP-nya. Jadi XYZ kalau kita lihat di min term, XYZ dia masuk di M7. Ditambah XY komplement Z, kalau kita lihat di sini, dia masuk di M6. Ditambah XY komplement Z. XY komplement Z dia di M5. Kemudian ditambah lagi XY komplement Z komplement. XY komplement Z komplement dia di M4. Ditambah XY komplement Z dia M5, min term 5. Ditambah X komplement Y komplement Z dia di min term 1. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk hasil penjumlahan dari min term 1, 4, 5, 6, 7. Jadi yang M5-nya ada 2, kita tulisnya tetap 1 saja. Oke, paham ya? Ini untuk SOP. Jadi kurangnya apa di variabel tersebut kita kalikan dengan variabel yang kurang ditambah komplement dari variabelnya. Seperti ini. Kalau ini kurang variabel X, berarti tinggal dikalikan dengan X plus X komplement. Kalau yang ini kurang, yang tadi kan kurang Y sama Z kan, berarti per kekurangannya. Jadi kurang Y dulu, baru dikalikan dengan yang Z. Oke, paham ya untuk SOP? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk POS-nya. Jadi saya ulang lagi, fungsinya tadi kan f x y z sama dengan x plus y komplement z, ya kan?
bentuk POS-nya bagaimana? Kalau tadi untuk SOP kita tinggal mengalihkan dengan yang kurang. Sekarang kalau POS bentar satu dulu, X plus Y komplement Z. Kita harus menggunakan sifat distributif. Ada sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian. Berarti ini kalau kalian ingat A plus B kali C itu sama dengan A plus B dalam aljabar boolean ya, dikali A plus C. Jadi sama, konsep ini juga bisa berlaku juga. X plus Y komplement, ya kan, dikali sama X plus Z. Nah, kalau POS kan berarti kita harus membuat setiap termnya adalah dalam bentuk penjumlahan. Nah, ini sudah dalam bentuk penjumlahan, tetapi kalau dalam bentuk POS harus setiap sukunya itu lengkap. Ini sudah bentuk penjumlahan, tapi masih hanya variabel X sama Y. Ini juga sudah bentuk penjumlahan, tapi variabelnya X sama Z. Berarti bagaimana cara melengkapinya? Ini saya kasih bintang 1, ini saya kasih bintang 2. Misalkan bintang yang 1 dulu. Saya kerjakan X plus Y komplement, ya kan? Dia kurang Z saja kan? Berarti kita tambahkan dengan, kita gunakan sifat aljabar boolean. Kalau ada Z dikali Z komplement, dia hasilnya adalah 0. Nah, berarti kalau ini, nah ini kita kalikan dengan Z kali Z komplement. Anggap saja ini A, ini B, ini C. Anggap saja seperti itu. Berarti kan AB, berarti kan X plus Y komplement, ya kan, plus Z dikali sama A plus C. X plus Y komplement plus Z komplement. Kita gunakan sifat distributif tadi lagi. Nah, sudah ketemu kan? Berarti sekarang yang bintang 2. X plus Z. Dia kurang variabel apa? Variabel Y kan? Berarti tambah dengan Y komplement. Anggap saja ini jadi 1 adalah A, ini B, ini C. Kita gunakan sifat distributif ini. Berarti hasilnya adalah X plus Z plus Y kan harusnya. Berarti saya bisa tulis juga X plus Y plus Z dikali X plus Y komplement plus Z. Nah, sekarang kita gabung bintang 1 dengan bintang 2. Bintang 1-nya tadi X plus Y, jadi fungsi f X, Y, Z itu sama dengan X plus Y komplement plus Z, yang ini kan, dikali dengan X, Y plus Y komplement plus Z komplement, dikali lagi X plus Y plus Z dikali lagi X plus Y komplement plus Z. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk maxtermnya. Kalau X plus Y komplement Z, atau kita lihat dulu ada yang sama enggak? Nah, ini ada yang sama ini kan? Berarti kalau sama X, Y komplement Z kita tulis cukup 1 kali. Nah, ini saya hapus dulu. Berarti kalau kita lihat X, Y komplement Z, X, Y komplement Z, kalau kita lihat di tabel maxtermnya, dia masuk di maxterm 2. Oke, dikali sama X, Y komplement Z komplement. Dia masuk di maxterm 3. Kemudian yang terakhir X plus Y plus Z, dia maxterm 0.
Berarti bentuk POS-nya adalah bentuk perkalian dari makstem 0, 2, 3. Oke, paham ya sampai di sini? Sekarang kalau diperhatikan, tadi kan fungsinya fungsi X, Y, Z. Dia kan X plus Y komplement Z. Bentuk SOP-nya adalah hasil penjumlahan dari minterm 1, 4, 5, 6, 7. Kemudian bentuk POS-nya adalah hasil perkalian dari makstem 0, 2, 3. Nah, kira-kira kalian bisa melihat tidak polanya? Nah, polanya adalah saling melengkapi. Kalau untuk minterm dan juga makstem pada 3 variabel jumlahnya kan ada 8. Mulai dari M0 sampai M7. Baik itu minterm ataupun makstem. Nah, sekarang kalau di SOP minterm 1, 4, 5, 6, 7 berarti nanti kemungkinan besar di POS-nya adalah kekurangan dari 1, 4, 5, 6, 7 melengkapi dari 0 sampai 7. Berarti kan yang kurang adalah makstem 0, 2, sama 3. Melengkapi ini tadi, mulai dari 0 sampai 7. Oke, paham ya? Baik, semua bisa memahami ya? Jadi nanti kalau misalkan UTS ataupun UAS, kalian bisa mencari salah satunya saja, baik SOP maupun POS. Berdasarkan sifat tadi, kalian dengan mencari salah satunya bisa mencari yang lain. Misalkan sudah selesai menghitung SOP-nya, berarti otomatis kalian bisa mengetahui bagaimana bentuk POS-nya. Oke, paham ya? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa selalu update video terbaru dari saya. Semoga video-video saya selalu bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.